Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, kelompok 1 yang kami beri nama kelompok Kalianda. Anggota kami di sini ada Ibu Heriska, Ibu Elia, Pak Fahrianudin, dan saya sendiri, Dewi Hasanah. Salam guru penggerak. Hai Bapak Ibu semuanya, kali ini kita ketemu di ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Yuk mari kita bahas yang pertama, kasus pertama. Pertanyaan pertama yaitu, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kelompok kami menjabarkan sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. Jadi Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Kemudian mengkomunikasikannya tanpa menegur mereka di depan kelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mereka tidak fokus karena merasa Bu Eni hanya guru pengganti. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mengintrospeksi diri terhadap yang mereka lakukan. Lalu, mereka menjalankan konsekuensi yang telah disepakati. Masih di kasus 1, pertanyaan keduanya yaitu, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Kami menjawab yaitu, mereka mengakui kesalahan yang sudah mereka buat. Kemudian mereka meminta maaf dan mereka berjanji untuk tidak mengulangi. Untuk pertanyaan ketiga, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Kelompok kami menjawab kembali, Ibu Eni itu sebenarnya sebagai pemantau, mengajak mereka tetap melakukan kegiatan yang sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Contoh, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Pertanyaan keempat di kasus 1, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Kelompok kami sepakat, jika saya atau kami menjadi Pak Hasan, akan mendukung tindakan yang dilakukan Ibu Santi dalam menerapkan disiplin positif di kelas dan mengapresiasi Bu Eni dan Ibu Santi agar lebih bersemangat lagi. Juga memberikan motivasi kepada Bu Eni untuk tetap mau menjadi guru pengganti jika ada guru yang tidak masuk. Mari kita lanjut ke kasus kedua. Mulai dari pertanyaan pertama, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Menurut kami, Bapak Lukman itu sebagai penghukum. Indikatornya yaitu, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Lanjut ke pertanyaan kedua, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Menurut kami, nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu disiplin. Jadi, menciptakan keseragaman untuk tidak menunjukkan perbedaan dari satu siswa dengan siswa yang lain, yang bertujuan menghindari bullying. Masih di pertanyaan ketiga, tapi dalam kasus kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Menurut kami, jika Pak Lukman sebagai manajer, beliau akan menanyakan yang pertama, apa kamu yakin dengan alasan tersebut? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa kamu sudah bersedia memperbaikinya? Lalu, apa rencana kamu kalau nanti mengulangi lagi kesalahan yang sama? Kita sudah sampai di kasus ketiga loh. Pertanyaannya yaitu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pajar? Menurut kami, Ibu Dani mengambil kontrol yang membuat rasa bersalah. Gimana kamu, Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Pajar pun diam membisu. Pertanyaan kedua, membaca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Menurut kelompok kami, Pajar sebenarnya membutuhkan perhatian. Lalu pertanyaan ketiga,
Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan oleh Ibu Dani? Baik, menurut kelompok kami, Ibu Dani nanti akan bertanya seperti ini kira-kira. 1. Bagaimana kondisimu? Yang kedua, mengapa ketika pembelajaran bahasa Inggris kamu selalu tidur? Yang ketiga, apakah kamu tahu konsekuensi yang akan kamu dapat ketika tidur di kelas atau tidak mengikuti pelajaran? Pertanyaan keempat dari kasus ketiga. Apabila Anda kepala sekolah di sekolah pelajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Menurut kami, tindak lanjut yang akan dilakukan oleh seorang kepala sekolah yaitu yang pertama, mencari tahu kondisi anak lewat guru mapel dan wali kelas. Kemudian mengkomunikasikan dengan orang tua terlebih dahulu. Lalu mengkonsultasikan dengan guru BK untuk membimbing anak tersebut. Masih semangat Bapak Ibu? Kita masih ada satu kasus lagi, kasus keempat. Kita masih menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Menurut kami, posisi yang sudah dilakukannya yaitu posisi kontrol sebagai manajerial. Lalu, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda atau kami berkesimpulan demikian? Menurut kami, Ibu Suti sudah melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, tetap meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti juga melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Pertanyaan ketiga, dalam kasus tersebut, bagaimana Ibu Suti menguatkan Dino dan Anto? Yang pertama, Ibu Suti menguatkan Dino dengan berkata seperti ini. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Lalu, bagaimana cara Ibu Suti menguatkan Anto? Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing seperti ini. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Menurut kelompok kami, yaitu yang pertama saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Setelah tadi kami melakukan diskusi dengan beberapa kelompok, terdapat 2 pertanyaan yang mengarah ke kelompok kami. Pertanyaan pertama yaitu, di SD kan belum ada guru BK, jadi bagaimana kalau di SD belum ada guru BK tersebut, tetapi bisa tetap berjalan dengan baik? Kelompok kami menjawab yaitu, yang pertama, langsung ke wali kelas, karena di SD biasanya wali kelas lebih lama bersama muridnya. Dan jika tidak ada penyelesaian, akan dilakukan rapat guru bersama Kepsek. Kemudian kami menjawab yang kedua tambahan, yaitu menggunakan guru yang dianggap senior yang ada di sekolah tersebut. Ini termasuk inquiry apresiatif. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana mengapresiasikan jika murid tersebut sudah bisa memperbaiki atau ada perubahan lebih baik lagi. Kami menjawab yaitu yang satu memberikan apresiasi berupa pujian, kemudian memberikan motivasi dan support agar tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama. Dari hasil kolaborasi hari ini, kelompok kami menyimpulkan, 1. Sebagai guru kita harus mencontohkan budaya positif di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai guru, kita harus menempatkan diri bahwa kita di posisi kontrol yang mana pada saat itu terjadi. Yang ketiga, seorang guru juga harus bisa melakukan segitiga restitusi
agar murid tahu cara memperbaiki dirinya. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah hari ini ikut serta dalam memperbaiki atau memberikan saran terhadap kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.